Para pemerhati matematika di mana saja berada, mungkin dalam pengalaman belajar matematika kita pernah menyelesaikan soal seperti ini atau soal seperti ini yang merupakan penerapan dari operasi hitung bilangan campuran. Soal-soal ini tergabung dalam topik operasi bilangan bulat dan pecahan. Saya berharap ada kontribusi dari saudara-saudara melalui komentar-komentar atau memberikan like dan subscribe setelah mempelajari bersama topik ini. Kita simak lagi, kita ingat lagi operasi hitung campuran, aturannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam operasi bilangan campuran, dalam operasi campuran bilangan, baik bilangan bulat maupun pecahan, maka operasi yang berada di dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti ini. Dalam tanda kurung ini harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal-soal atau operasi yang lain seperti perkalian ataupun pembagian. Lanjut pada aturan kedua, operasi perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu sebelum operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi setelah ini, setelah operasi yang ada dalam tanda kurung selesai, maka kita dapat mengerjakan operasi ini. Minus 6 kali 7 atau 7 bagi 3. Tetapi untuk operasi tambah ini dan operasi kurang ini belum. Dan jika semuanya sudah, maka masuk pada aturan yang ketiga, operasi perkalian dan atau pembagian, pengurangan maupun penjumlahan dapat diurut pengerjaannya. Jadi mengikuti aturan itu, ini sama dengan 18 tambah minus 6 kali 7 bagi 3 kurang, dan ini adalah 35. Kenapa? Karena 13 kurang min 22 ini sama saja dengan 13 tambah 22. Jadi hasilnya adalah 35. Kita tulis di sini. Sebenarnya operasi perkalian maupun pembagian bisa dikerjakan bersama dengan itu. Tapi lebih bagus kalau kita kerjakan berikut. Jadi seperti ini. Kita sesuai aturan ketiga, maka operasi diurut. Jadi tetapi penjumlahan maupun pengurangan belum. 18 belum berubah, tambah, kita kalikan ini. Minus 6 kali 7, minus 42, bagi 3, kurang 35. Jadi berubah minus 42. Lanjut, penjumlahan maupun pengurangan belum, kita kerjakan ini. Hasilnya 18 tambah, minus 42 bagi 3 adalah minus 14. Kurang 35. Nah, sesuai aturan ketiga, kalau sudah operasi tambah dan kurang, kita dapat kerjakan secara berurut mulai dari sebelah kiri. Jadi 18 tambah min 14 adalah 4 kurang 35. Dan kita bisa hitung hasilnya. Untuk lebih memantapkan pengetahuan kita tentang penggunaan aturan dalam operasi hitung campuran seperti ini, kita kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, ada suatu pecahan bersusun, kita dapat kerjakan seperti ini. Kita menginginkan agar pecahan-pecahan seperti ini, pecahan campuran maupun pecahan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Pecahan campuran 13 per 5, 23 per 5. Kenapa demikian? 23 per 5 ini kan sama dengan 2 tambah 3 per 5. Ini sama dengan, kalau ini dijadikan penyebutnya 5, tentu saja 10 per 5. 10 per 5 tambah 3 per 5, hasilnya adalah 13 per 5. Makanya kita dapatkan hasil seperti ini. Dan sesuai aturan penulisan, pecahan desimal 0,5 menjadi 1/2. Lalu di atas juga pecahan desimal 0,25 sama dengan 1/4. Coba kita lihat. 0,25 itu aturan penulisan pecahan biasa 25 per 100. Nah, kalau pada pembilang kita kali dengan 1/25, pada pembilang penyebut juga kita kali dengan 1/25, maka kita peroleh ini 25 kali 1/25 sama dengan 1.
100 bagi 25 adalah 4. Makanya di sini dapat 1/4. Baik. Jadi kita lanjut dengan operasi. Ini belum ada operasi, baru perubahan bentuk bilangan. Lanjut di sini. Operasinya seperti yang nyata di hijau itu. Ya. Hijau 1/4 kali 4 hasilnya 1. 4/4. Oh. Baru kemudian di biru ini dinyatakan, oh ya, dari sini disamakan penyebut, ya. Dari sini samakan penyebut dengan ini. Kita lihat 2/3 kurang 1/6. Tentu kita samakan penyebut dengan 6. 6 bagi 3 2 kali 2 4. 6 bagi 6 1 1. Jadi ini sama dengan, nah, begitu kita dapatkan hasil ini 4/6 kurang 1/6. Jadi ini 4/6 kurang 1/6 dan hasilnya adalah 3/6. Nah, tentu saja 3/6 hasilnya. Oke, kita lanjut. Operasi berikut adalah ini. 1/6 bagi 1 bagi 1/16 maksud saya. Lalu kemudian 1/2 kali 3/6. 1/2 kali 3/6. Ya. Itu aturan nomor 2. Operasi perkalian maupun pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Dan hasilnya ini. 1 bagi 1/16 adalah 16, ya. Sedangkan 1/2 kali 3/6 adalah 1/4. Kita lihat hasil yang di atas dulu. 1 bagi 1/16. 1 bagi 1/16. Ini sama saja dengan 1 kali 16/1. Jadi sama dengan 16. Ya, seperti yang kita kerjakan terlebih dahulu bagaimana caranya. Lalu kemudian yang kedua, 1/2 yang ini. 1/2 kali 3/6. 1/2 kali 3/6. 3/6 itu kan tidak lain daripada 1/2 juga. Kita kecilkan 3/6 ya. 3/6 ini kita di atas kita bagi 3, di bawah juga kita bagi 3. Hasilnya adalah 1/2. Ya. Per 2 dan hasilnya adalah 1/4 seperti itu. Ya. Lanjut. Untuk dengan melihat operasi yang tersisa adalah operasi tambah, operasi kurang pada pembilang, dan pada penyebut operasi kurang, operasi tambah. Jadi kita berdasar aturan ketiga, kita boleh kerjakan secara berurut. 3/4 ditambah 16. 3/4 yang di stabilo kuning. 16 ini harus disamakan penyebut dengan. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, pada pembilang kita boleh operasikan. Pada penyebut juga harus disamakan penyebutnya. Pada penyebut, kita lihat di situ, 13/5 kurang 1/10. Kita samakan penyebutnya dengan 10. Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 10. Jadi 10 1/10. 10 bagi 5, 2 kali 13, 26. Makanya di sini dapat 26 kurang 1/10. Itu yang. Nah, penyebut pada penyebut besar sudah sama, maka kita dapat operasikan. Dan hasilnya adalah ini. 3 ditambah 64, 3 tambah 64 ini. Ya. 3/4 tambah 64/4 hasilnya adalah ini, 67/4.
Kemudian 26/10 kurang 1/10 hasilnya adalah 25/10. Diberi simbol stabilo supaya lebih jelas mana hasil operasi daripada yang mana. Nah, sekarang tersisa adalah 67/4 kurang 8. Pada pembilang dan pada penyebut 25/10 tambah 1/4. Tentu pecahan seperti ini kita harus operasikan dengan menyamakan penyebut. 8 ini adalah 32/4. Dan demikian penyebutnya 32/4. Kemudian di bawah disamakan penyebut dengan 20 karena KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 4 adalah 20. Menjadi penyebut baru, jadi di sini 20 bagi 10, 2 kali 25 adalah 50. Kemudian 20 bagi 4, 5 kali 1, 5. Nah, ini sudah sama penyebutnya. Kita lakukan operasi pada pembilang 35/4. 35 adalah hasil dari 67. 67 kurang 32. Kemudian 50 tambah 5, 55. Maka hasilnya adalah ini. Hasil dari ini. Pada penyebut ini, 55/20 sama saja dengan 11/4. Karena bisa disederhanakan. Ini dibagi dengan 5. Bersama dengan itu, ini juga bagi 5. 55 bagi 5, 11. 20 bagi 5, 4. Maka diperoleh bilangan 11/4. Dan 35/4 bagi 11/4 hasilnya adalah ini. 35/11. Kita boleh secara cepat lakukan operasi seperti ini, adik-adik. Seperti yang adik-adik tahu. 35/4 bagi 11/4 sama saja dengan 4/11. Nah, dikali. Jadi pembagian dengan 11/4 sama saja dengan pengalian 4/11. Kita sudah tunjukkan pada operasi sebelumnya. Jadi ini bisa dikanselasi. 4/4 1. Tersisa 35/11 ini. Lalu hasil penyederhanaannya dapat diberikan di sini. 35/11. 35/11 ini dapat ditulis sebagai 33 tambah 2/11. Kenapa? Karena kita mencari kelipatan 11 di bawah 35 adalah 33. Supaya apa? Kita boleh tulis 33/11 tambah 2/11. Dan 33/11 adalah 3 tambah 2/11. Dan ini tidak lain daripada 3, 2/11. Itu dalam bentuk. Nah, dapatkan hasil ini nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Didefinisikan suatu operasi P-hard key. P-hard key ini dibaca hard, HT, hard, ya. Didefinisikan sebagai A kali min A tambah minus B. Jika diberikan A 2/3 dan B 4/5, berapa nilai P-hard key? Kita jawab. Caranya adalah mensubstitusi, ya. P-hard key yang A dan minus A serta minus B sesuai dengan nilai-nilai ini, kita substitusi di sini. P-hard key sama dengan, kita lihat. Ini adalah A. Ini adalah A dan ini adalah minus A. Dan ini adalah minus B. Ternyata hasilnya dalam bentuk operasi bilangan pecahan. Ada operasi kali, ada operasi tambah. Ya. Ada 2 operasi. Tetapi karena operasi tambah ini di dalam kurung, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. 2/3 ini tetap. Lalu di sini min 2/3 tambah minus ini kita tulis dalam bentuk kurang 4/7. Jadi min 2/3 tambah min 4/7 sama saja dengan min 2/3 kurang 4/7. Oke? Lanjut. Kita samakan penyebut. 3 dengan 7 disamakan penyebut dengan 21. Ini adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 7. Maka 21 bagi 3 adalah 7. 7 kali 2, 14. Ini.
Kemudian 21 bagi 7 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka hasilnya adalah, jadi kalau min 14 kurang min 12 masing-masing per 21, kita tengok saja, min 14 kurang 12, ya, kurang 12, ini sama saja dengan min 14 tambah 12. Dan ini sama dengan minus 26. Makanya hasilnya di sini minus 26 per 21. Ini, minus 26. Minus 26 per 21. Oke? Sekarang ditemukan suatu operasi perkalian untuk bilangan pecahan positif dan pecahan negatif. Tentu hasilnya negatif. Kita kalikan biasa. 2 kali 26 dan 3 kali 21. Hasilnya 52 per 63. Ini adalah P hard key. Jadi kita sudah dapatkan hasil P hard key adalah min 52 per 63 jika P hard key didefinisikan seperti di atas. Dan A sama dengan nilai-nilai A dan B mencakup nilai-nilai ini. Terdapatkan hasil ini. Adik-adik siswa dan para pemerhati matematika di mana saja berada, demikianlah kita telah menyelesaikan 2 soal yang terkait dengan operasi campuran pada bilangan bulat maupun pada bilangan pecahan. Semoga pelajaran ini bermanfaat atau pembahasan bermanfaat bagi para adik-adik dan juga menjadi pembanding bagi tugas teman-teman guru.